Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online hari ini, Senin 2 Agustus 2021. Hari ini saya terberkati dari jadwal pembacaan kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal 2 mengenai perikop penyingkiran ke Mesir. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dari pembacaan di sini saya melihat ada dua pihak yang tercantum di dalam pembacaan hari ini, di mana satu pihak adalah pihak yang ingin menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia, dan di satu pihak adalah pihak yang bekerja sama dengan Allah demi terwujudnya rencana Allah, yaitu keselamatan umat manusia. Kita akan membaca mulai ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Di sini pokok yang akan saya bahas adalah Herodes yang ingin membunuh bayi Yesus. Herodes adalah seorang raja yang serakah. Dia takut bahwa kelak bayi Yesus ini akan menjadi seorang raja yang bisa menyaingi dia. Sebab itu, sejak orang-orang Majus datang kepada Herodes menanyakan kelahiran raja baru, hati Herodes timbul suatu rencana untuk membunuh bayi Yesus. Nah, setelah orang Majus diperingatkan oleh Tuhan supaya tidak kembali kepada Herodes, Tuhan juga memperingatkan kepada Yusuf supaya segera membawa bayi Yesus beserta Maria untuk pergi, karena Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Herodes adalah pihak yang ingin menggagalkan rencana Allah, dan dengan caranya yang sungguh biadab, karena dia tidak menemui bayi Yesus karena sudah dibawa oleh Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir. Maka kemudian terjadilah pembunuhan massal kepada anak-anak yang masih kecil di bawah usia 2 tahun. Di sini kita melihat seorang yang sudah memiliki karakter yang jahat, sehingga orang ini dipakai oleh iblis untuk menjadi pembunuh, untuk menjadi pihak yang ingin menggagalkan atau menghalangi terwujudnya rencana Allah, yaitu dengan membunuh anak Allah yang turun ke dunia sebagai seorang bayi waktu itu. Kemudian yang kedua adalah pihak yang mau bekerja sama dengan Allah untuk mewujudkan rencana Allah. Ayat 14 kita baca, "Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku." Di sini kita melihat satu pribadi yang luar biasa. Dua pribadi, maksudnya satu pribadi mewakili satu keluarga ini, yaitu Yusuf, dan satunya adalah istrinya Maria. Di sini saya membicarakan Yusuf sebagai kepala keluarga. Dia adalah seorang yang tulus hati. Bapak Ibu, dia
tidak protes kepada Tuhan, kepada Allah yang dia sembah. Pada saat Allah mengutus malaikatnya untuk memberitahu dia untuk segera membawa bayi Yesus beserta Maria menyingkir ke Mesir. Pada malam itu juga, di sini ditulis, pada malam itu juga. Malam-malam mereka membawa seorang bayi untuk dibawa mengungsi ke Mesir. Itu bukan suatu perjalanan yang mudah, yang dekat. Tentu banyak bahaya yang menghadang di tengah jalan. Namun Yusuf tidak protes. Tuhan, ini masih malam hari, besok saja menunggu terang. Tidak, Bapak Ibu. Yusuf segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, supaya dia segera membawa bayi, anak bayi, yaitu Yesus yang lahir ke dunia, untuk segera menyingkir ke Mesir. Yusuf tidak menunda, dia tidak protes. Padahal yang dia hadapi nantinya adalah suatu perjalanan yang sulit, karena membawa seorang bayi dan seorang wanita. Tentu transportasi tidak mudah seperti sekarang ini kan Bapak Ibu. Mereka mungkin hanya membawa keledai atau transportasi yang masih 2000 tahun lebih yang lalu, Bapak Ibu, kita bisa bayangkan. Dan tentu mereka berjalan kaki. Memang Tuhan tidak akan membiarkan mereka dalam bahaya, karena di sini kita lihat bahwa mereka sampai di Mesir dengan selamat. Tapi satu hal yang sangat menggugah perhatian dan perasaan saya, bahwa Yusuf dan Maria adalah pribadi-pribadi yang patut kita teladani, bahwa mereka menyadari mereka dipanggil Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Allah dalam proses, dalam rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Kemudian mereka tinggal di Mesir beberapa waktu lamanya. Dan kita baca di dalam ayat 19. Kembali ke Mesir perikopnya. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Ayat 21. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Sekali lagi kita membaca, Yusuf segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Walaupun itu dalam mimpi, tetapi dia dengan segera melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ini tidak bisa dikerjakan oleh orang yang tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Yusuf dan Maria adalah pribadi-pribadi yang memiliki hubungan yang sangat intim dan dekat dengan Tuhan Allahnya, Elohim Yahweh yang disembah oleh bangsa Israel. Dan menjadi pribadi-pribadi yang begitu mengenal Tuhan Allahnya tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat, Bapak Ibu. Ini membutuhkan proses yang panjang dan perjalanan iman yang terus-menerus bertumbuh, yang dipupuk dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari. Dan itu bisa dibuktikan oleh Maria yang pada waktu ditemui malaikat Gabriel, dia langsung menjawab, "Jadilah."
kehendak-Mu, sebab aku ini hamba-Mu. Demikian Yusuf yang ditemui oleh Tuhan dalam mimpinya. Dia segera melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tanpa menunda, sehingga dengan partisipasi Yusuf dan Maria yang begitu antusias dan begitu taat di dalam menjalankan perintah Tuhan, maka Yesus Juru Selamat itu yang masih seorang bayi yang belum bisa berbuat apa-apa, bisa diselamatkan dan rencana Allah akan bisa terwujud. Bapak Ibu, dari perenungan hari ini, marilah kita menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi kawan sekerja Allah. Memang Tuhan Allah kita Maha Kuasa, tetapi Allah selalu mau memakai kita, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang mengasihi dan menyembahnya, menjadi kawan sekerja Allah demi terwujudnya rencana Allah di dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui Gemar setiap hari, melalui Kedor, gerakan doa rutin setiap hari, melalui Gempur, gerakan menyangkal diri, dan doa puasa, supaya kita mengenal Allah yang kita sembah secara benar, mengenal Tuhan yang kita sembah dengan benar, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang tidak manja, yang tidak selalu protes dan bersungut-sungut, tetapi menjadi pribadi seperti Yusuf dan Maria yang dewasa, yang tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi mereka selalu siap mengatakan, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut apa yang Engkau inginkan. Demikian juga seperti Yusuf yang selalu melakukan Tuhan segera setelah Tuhan memberi perintah kepadanya. Dan saya percaya pribadi-pribadi yang seperti ini adalah pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dan mereka pasti kelak akan dimuliakan. Kita telah melihat bagaimana banyak orang menghormati Bunda Maria, bahwa Yusuf pun namanya tercantum di dalam Injil. Dan saya percaya itu adalah kemuliaan yang diberikan kepada pribadi-pribadi yang sederhana, namun memiliki iman yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari dalam akhir zaman ini, kita selama masih ada waktu, kita mau belajar seperti pribadi Yusuf, seperti pribadi Maria. Mari kita semakin giat melakukan kehendak Tuhan, agar kehidupan kita tidak sia-sia, tetapi memberi dampak yang baik dan menjadi kawan sekerja Allah, demi terwujudnya rencana Allah untuk keselamatan umat manusia, untuk keselamatan sahabat kita, keluarga kita, pasangan hidup kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita menjadi tangan-tangan Allah yang bekerja dengan giat, menolong banyak orang melalui kehidupan kita sehari-hari. Demikian Bapak Ibu perenungan saya pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua. Untuk menutupnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk renungan hari ini yang Kau mengajarkan kepada kami, menunjukkan kepada kami pribadi Yusuf dan Maria yang begitu taat, begitu loyal kepada Tuhan. Walaupun yang mereka hadapi bahaya, kesulitan, mereka tidak menentang Tuhan. Mereka selalu mau
berjalan segera melakukan kehendak Tuhan. Ampuni kami jika kami dalam kehidupan kami yang mungkin tidak seberat mereka yang kami hadapi, kami sering bersungut-sungut. Ampuni kami Tuhan, dan tolonglah kami untuk lebih menjadi pribadi yang dewasa. Walaupun kesulitan yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan iman kami, namun kami tetap maju dan kami tetap berjalan maju sampai kami menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan kepada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk kami mengisi hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi kawan sekerja Allah. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus dan dengan firman Tuhan yang hidup, kami akan dimampukan. Berkati seluruh saudara kami yang beraktivitas hari ini. Bapa, lindungi kami semua dari yang jahat, dari sakit penyakit, dari diri kami sendiri, agar kami bisa melawan kedagingan kami, menjadi pribadi yang hidup kudus dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.